Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Darussalam, dan ini merupakan karunia yang besar bagi kita semuanya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, Yai Masrur Ubaidillah masih posisi di Raguwagung. Sambil menunggu beliau, kita bersabar dulu. Tidak lama lagi, paling 10 menit lagi kita sudah sampai di sini. Beliau sudah sholat jamaah subuh di Masjid Semen. Alhamdulillah, kita tunggu sebentar lagi insyaallah datang. Mari itu, marilah kita sambil menunggu Masrur, kita baca Qur'an. Binyat wa salam wa bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasbihana ya Allah wa ya iman was-sufa wal afiyah wal barakah wal rahmah was sa'adah was salam fi din wal dunya wal akhirah insyaallah. Ala ridha wa husnul khatimah wa amali syafa'ati ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal Fatihah. وصحبه ومن تبعهم بإحسان
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat, Bapak Ibu, hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat seluruh alam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah turunkan berfungsi hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi umat seluruh alam, khususnya bagi orang-orang muttaqin. Bapak Ibu, Al-Quran ini diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya. Kalaulah seseorang ketika siang hari mengatakan matahari itu warnanya kuning, padahal semua orang sepakat matahari itu warnanya putih, maka perlu dipertanyakan, mungkin mata seseorang itu mengalami sesuatu yang tidak pada mestinya. Mungkin ada penyakitnya, mungkin ada hal-hal tertentu yang pada umumnya mata memandang matahari seharusnya warnanya warna putih, tetapi dia mengatakan warnanya kuning. Hari ini begitu juga, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, karena orisinil firman Allah Ta'ala, tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Kalau seandainya ada orang meragukan isi makna kandungan Al-Quran, bukan karena Al-Qurannya yang diragukan, tetapi mungkin barangkali keyakinannya, akidahnya, hatinya yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita tahu di kalangan masyarakat mungkin membangun satu bangunan masjid umpamanya, sekalipun bukan seseorang yang memiliki profesi sebagai tukang dalam bidang pembangunan, tetapi semua orang tahu itu ilmu yang sederhana saja. Umpamanya ketika mau memasang keramik, ini di bawah karpet ini ada keramiknya. Keramik itu dipasang lurus. Sebelum dipasang, supaya pasangan keramiknya itu lurus, biasanya dipasang apa? Sekalipun bukan profesi seorang tukang pembangunan, tapi ngerti supaya lurus dipasang benang terlebih dahulu, dikeker benang kanan kiri, barulah nanti dipasang keramiknya dari depan ke belakang. Setelah selesai dipasang keramiknya, Bapak Ibu, ternyata dilihat hasil pasangan keramiknya, lah kok menceng semua. Kira-kira yang dirubah keramiknya atau benangnya? Benangnya atau keramiknya? Oh, ada tutukan. Benang ini dipasang, dikeker kanan kiri, lurus ditimbang, lurus, barulah dipasang
pasang keramik. Setelah selesai pasang keramik, ternyata hasil pasangannya menceng semua. Yang dirubah benangnya atau keramiknya? Sopo ngomong tukang. Keramik. Tukang. Jadi tukangnya hentos. Tapi ini tukangnya profesional. Masa bangun-bangunan seperti ini yang mewah begini tukang yang jajal-jajal uji coba? Kan tidak mungkin. Harus dicarikan tukang yang profesional. Tukangnya profesional, benangnya sudah lurus, hasil pasangan keramiknya kok menceng semua. Yang dirubah apanya? Keramiknya. Ini Al-Quran mutlak kebenarannya. Dijamin, Pak. Mutlak kebenaran. Isinya kitab-kitab, isinya hadis, isinya tafsir. Saya sengaja hari ini bawa kitab tafsir Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Dalam kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Lurus, isinya ini benar. Begitu kita cocokkan kehidupan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, kelakuan kita dengan isinya Al-Quran, lah kok tidak cocok, menceng saja. Kira-kira yang dirubah kelakuannya atau Al-Qurannya? Kelakuan. Kelakuannya yang dirubah, bukan Al-Qurannya yang tidak benar. Tapi kelakuan kita ini yang menceng semua, yang perlu dirubah. Ini Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman, harus diamandemen. Masa gitu? Memangnya UUD 45 diamandemen. Ini kan usulnya amandemen sekarang. Ini Al-Quran pasti benar. Maka duduk kita dalam majelis ini dalam rangka untuk mencocokkan perilaku kehidupan kita, tingkah laku kita, kelakuan kita, berusaha belajar dicocokkan dengan isinya Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama akan mencoba mencocokkan diri kita dengan isinya Al-Quran, khususnya di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah. Duduk kita dalam majelis ini akan belajar sama-sama mencocokkan diri kita sedikit demi sedikit dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk dari Allah yang mana sudah 1400 tahun yang lalu bahkan lebih Allah turunkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW sebagai makanan buat kita semuanya. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk dapat menunaikan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini dimulai dari kata fi'il amar. Wasari'u ila magfiratin. Kata amar, kata perintah. Bergegas dirilah kalian, berlomba-lombalah kalian, bercepat-cepatlah kalian
ila magfiratin, untuk menyongsong mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ayat ini merupakan perintah supaya kita berlomba-lomba, bercepat-cepat untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang yang banyak dosa. Buktinya apa? Allah perintahkan supaya bercepat-cepat, berebut, berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah. Kalau seandainya kita orang yang tidak punya dosa, apakah sekiranya Allah perintahkan untuk mohon ampun? Tidak. Tentu tidak. Tidak punya dosa. Orang yang tidak punya dosa tentu tidak akan diperintah oleh Allah untuk mohon ampun, tidak punya dosa. Yang diperintah mohon ampun ini karena punya dosa. Coba, kira-kira yang hadir ini Bapak Ibu yang merasa tidak punya dosa adalah? Silakan angkat. Yang merasa tidak punya dosa. Hadiahnya umroh ini. Nggak ada Pak ya? Ada. Di antara kita adalah orang yang banyak dosa. Nabi mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Semua manusia anak cucu Adam itu orang yang banyak dosa, salah, hilaf. Wa khairul khata'in at-tawwab, kata Nabi, sebaik-baik orang yang punya dosa, kesalahan adalah orang yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan supaya segera bercepat-cepat berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah? Iya, wajan nanti ayatnya itu begitu. Wajan nanti. Kalimat jannatin ini terjadi susunan kata kalimat antara maktuf dan maktuf alaih. Kata atofnya menggunakan kata kalimat huruf wawu, berfaedah mutlaqul jam'i. Maknanya orang yang berebut memohon ampunan Allah atas dosa-dosanya adalah orang-orang yang berebut untuk masuk surga. Karena memang Allah Ta'ala ciptakan surga sebagai tempat khusus bagi orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia, orang-orang yang tidak punya dosa. Kalau kita banyak dosa seperti ini, tidak berhak, tidak layak, tidak pantas masuk surga. Lalu caranya bagaimana? Supaya kita layak, berhak, pantas, digiring, ditempatkan di dalam surga Allah, diampuni dosa-dosanya terlebih dahulu. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, setiap menjelang masuk waktu sholat, dalam hadis itu dijelaskan yang mafhumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat setiap menjelang masuk waktu sholat, diutus untuk mendatangi setiap manusia. Untuk apa? Membisikkan ke dalam hati dan telinga mereka, "Qumu wahai manusia anak cucu Adam, bangkitlah kamu, padamkanlah api yang kamu nyalakan." Setiap orang yang berbuat dosa maksiat sama dengan orang yang menyalakan api untuk membakar dirinya. Umpamanya setelah sholat isya berbuat dosa, sama dengan dia menyalakan api neraka untuk membakar dirinya. Lalu dia sholat subuh berjamaah, maka selesai sholat
Para malaikat membisikkan ke dalam hati dan telinga mereka, maghfurun lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah telah mengganti keburukan-keburukan kalian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kalimat pertama kali yang dibaca Bapak Ibu? Baca apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Minimal 3 kali baca istighfar. Apa maksudnya Nabi mengajarkan demikian? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosa. Telah menunaikan sholat, tunaikan perintah Allah, menghapuskan dosa-dosa, memadamkan api yang dinyalakan sebelumnya. Setelah subuh berbuat dosa, lalu orang-orang beriman, mereka berangkat berduyun-duyun, berbondong-bondong menuju masjid, musola, surau, langgar, sujud simpul di hadapan Allah, sholat. Setelah sholat dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sholat dulu. Begitu seterusnya dan seterusnya. Selama 5 waktu dalam sehari semalam. Ini dalam rangka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, umum kok gak gelem sembahyang. Iki umum sing ora gelem tobat, umum sing ora gelem mateni geni sing wis disumpah. Orang yang berbuat dosa maksiat, orang yang tidak sayang pada diri. Kenapa? Sama dengan dia mendorong dirinya masuk ke dalam jurang api neraka. Tetapi kalau dia sholat, sebesar apapun dosa-dosanya, maksiatnya, macam-macam, dia sholat sujud di hadapan Allah. Setelah selesai sholat, Allah ampuni dosa-dosa. Itu ada orang sholat tapi kok maksiatnya terus. Bagaimana? Dalam Quran padahal disebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketahuilah, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah fahsya dan munkar. Kalau ada orang sholat tapi terus berbuat dosa maksiat, bagaimana? Itu sholatnya belum mikrot, belum tembus ke arsy, belum makbul. Kalau seandainya seseorang itu sholatnya sudah mikrot, sudah makbul, tembus ke arsy, pasti sholatnya itu akan menghapus dosa-dosa, perbuatan fahsya munkarnya. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Allah ganti keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Ini Allah melalui Rasulullah yang menyampaikan. Tetapi apakah kalau seandainya dia sholat tapi masih belum bisa berhenti dari maksiat, daripada sholat tetap baik maksiat, nek ngono wis ora usah sholat pisan, namanya. Ya tambah dalam itu nerakanya orang model. Maka dalam rangka bertaubat, menunaikan sholat. Nah, untuk apa sholat ini? Untuk membersihkan diri supaya dirinya ini layak, berhak, pantas ditempatkan tempat yang mulia, tempat yang suci, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah. Masya Allah, Allah berikan kemuliaan dengan perintah sholat. Ini sungguh sangat luar biasa. Luar biasa. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Surga yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang menjaga sholat dalam rangka untuk bertaubat itu, arduha samawati wal ardh,
luasnya seluas langit dan bumi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan sekecil-kecil surga itu 10 kali lipat dunia. Sekecil-kecil surga 10 kali lipat dunia. Ada orang yang terakhir dintas diangkat dari neraka. Kemudian setelah itu dimandikan dengan ma'ul hayat. Lalu ditawarkan oleh malaikat supaya masuk ke dalam surga. Dia dipersilakan, suruh memilih surga yang mana. Lalu dia mengatakan, masa malaikat saya ini berhak masuk surga? Macam menyinta malaikat. Karena dia merasa orang banyak dosa. Setelah diberi hukuman, dibakar, dicuci lebih dulu, dia akan diberikan surga sekecil-kecil surga 10 kali lipat dunia. Dia orang terakhir kali masuk surga. Hampir-hampir pintu surga itu tertutup gerbang. Terakhir kali dia oleh Allah diberikan surga 10 kali lipat dunia luasnya. Bagaimana kalau seperti kita yang ada di depan dengan semua ini? Orang-orang yang kalau lihat model wajahnya ini gak punya dosa sama ini. Kayaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang lain cerita tentang surga disebutkan mathalul jannatil lati bu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Surga itu di sana nanti Allah siapkan dengan istana-istana yang menjulang tinggi, yang besar, mewah, megah. Batu batanya terbuat dari emas, intan, permata, berlian, plasternya terbuat dari kasturi. Di sana nanti ada sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari madu. Hanya orang-orang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa, hanya orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang berhak layak masuk surga tersebut. Bapak Ibu, dalam hadis qudsi juga ada keterangan, a'dadtu lil muttaqin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Surga Allah aku siapkan bagi orang-orang muttaqin, kata Allah. Yang mana kenikmatan surga itu ma la aynun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata siapapun di dunia. Wala udhun sami'at, belum pernah didengar telinga siapapun di dunia ini kenikmatan surga. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di dalam hati siapapun di dunia ini. Kayak apa kenikmatan surga itu? Itu sudah disiapkan oleh Allah. Nah, terutama bagi yang sudah sepuh-sepuh ini, sebentar lagi sudah tunangan aja. Sebentar lagi. Iya, orang beriman itu begitu mati meninggal dunia masuk surga, masuk alam barzakh itu. Kalau dia orang soleh, kata Nabi, al-qabr awwal manzilin min manazilil akhir. Orang yang masuk ke alam barzakh, alam kubur itu adalah orang yang masuk ke permulaan alam dari alam-alam akhirat. Kalau memang mereka ini termasuk orang ahli surga, begitu masuk alam barzakh, dia telah mendapatkan kenikmatan surga. Di situ. Maka dalam keterangan ayat yang lain itu, an-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-saa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Orang kafir itu kalau dia mati, Pak, Allah datangkan azab api pagi petang, pagi petang, pagi sore, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Orang beriman Allah datangkan nikmat dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Maka alam barzakh itu, saya mau banyak membaca literatur
tembus pandang. Alam yang tembus pandang. Begitu dia menoleh ke kanan, dia menoleh melihat tempat tinggalnya di dalam surga, melihat akhirat. Begitu dia menoleh ke kiri, melihat alam dunia, melihat anak istrinya, keluarganya, ahli warisnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tembus pandang, nampak kelihatan semua. Itu alam barzakh, seperti alam yang tembus pandang, berkaca. Bisa melihat ke kanan, melihat akhirat, ke kiri melihat alam dunia. Maka Nabi mengatakan, jangan permalukan kedua orang tuamu yang telah wafat meninggal dunia dengan perilaku keburukan. Mereka malu, Pak. Orang tua kita, kakek nenek kita, mereka yang sudah berada di alam barzakh, melihat tingkah laku kita di dunia yang buruk ini, mereka malu. Karena dilihat seluruh manusia yang berada di alam barzakh. Kira-kira percaya tidak keterangan? Percaya tidak? Bagi yang tidak percaya silakan buktikan mati dulu. Itu nanti akan terbukti. Halo Ustaz koyo ruwai. Memang saya belum tahu, tapi saya percaya karena keterangannya valid. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam alam barzakh mereka sudah mendapatkan kenikmatan surga. Diberikan di alam barzakh. Makanya kita ini Pak, beramal soleh. Jangan jauh-jauh di akhirat nanti, di alam kubur saja sudah mendapatkan itu. Sudah diberikan balasannya oleh Allah. Na'udzubillah. Ada orang berbuat keburukan, kejahatan. Jangan jauh-jauh di akhirat, di alam barzakh sudah ketemu itu. Masya Allah. Nah, surga Allah itu Allah siapkan bagi mereka orang yang memiliki gelar predikat uiddat lil muttaqin. Di penghujung ayat itu berbunyi uiddat lil muttaqin. Sebagai closing ayat tersebut Allah tegaskan surga disiapkan bagi orang-orang yang memiliki gelar predikat al-muttaqin. Nanti panjenengan pulang, diambil Qurannya, dibuka, dibaca. Ali Imran 133. Kita belajar mencocokkan diri kita. Dibaca, terjemahnya, dibaca, direnungi, ditadabburi makna kandungannya. Lalu mengandung pertanyaan, siapa orang yang memiliki gelar predikat al-muttaqin? Di dalam surat Al-Baqarah ada keterangan. Memang banyak tanda-tanda orang yang memiliki gelar predikat al-muttaqin itu banyak. Di antaranya dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang mengimani, meyakini, mereka percaya, yakin atas perkara-perkara yang gaib. Apa perkara gaib? Peristiwa yang akan terjadi, yang akan terjadi setelah dunia ini. Di alam barzakh itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Di alam barzakh itu ada pertanyaan mungkar, nakir. Di alam barzakh itu ada ini, ada itu, macam-macam. Maka biasanya di daerah tertentu, tidak tahu mungkin di sini, kalau ada orang meninggal sebelum selesai pemakaman itu, begitu sudah diuruk tangan, sebelum ditinggalkan makbarah itu, ada takbir tidak di sini? Nah, ini ada takbir. Ada banyak. Tapi sebagian teman tidak. Enggak apa-apa. Sebagian teman ada yang tidak ada takbirnya. Ada
sebagian tempat ada yang bahkan diadani juga. Dalam talqin itu kan ada itu. Wa idza ja'aka al-malakan al-muwakkalan fika fala yufsiha. Kalau nanti datang kepadamu dua utusan Allah, kamu jangan takut, jangan terkejut, jangan bergetar, biasa saja. Wa huma khalqun min khalqillahi ta'ala. Beliau berdua adalah bagian dari makhluk Allah Ta'ala juga. Siapa namanya? Wa huma munkarun wa nakir. Namanya malaikat munkar nakir. Kemudian fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyuka, begitu ya. Kalau malaikat munkar nakir itu berdua bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab dengan tegas, Allahu Rabbi. Kamu perlu meyakini wa su'alul munkarin wa nakirin haq, wa annal jannata haq, wa na'imal qabr haq, wa adzabal qabr haq, wa sa'atu atiyatun la raiba fiha, dan seterusnya. Surga itu pasti, nikmat kubur itu pasti, azab kubur itu pasti, neraka itu pasti terjadi. Nah, ini perkara gaib semua. Masuk kawasan mughayyabah semua yang saat ini kita wajib menerima. Itulah tandanya orang yang mendapatkan gelar predikat al-muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang yang diberikan gelar predikat al-muttaqin itu oleh Allah, tanda-tandanya apa mereka? Wa yuqimuna shalah, menegakkan shalat. Bukan sekedar mengerjakan, mengamalkan sholat, tapi yuqimuna sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian dari anugerah yang Allah berikan kepada mereka mau menginfakkan dan seterusnya. Khusus di dalam ayat 134, lanjutan dari ayat 133 dari surat Ali Imran tersebut, minimal ada 3 ciri-ciri tanda-tanda orang yang akan mendapatkan gelar predikat al-muttaqin. Maka kita cocokkan, apakah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan gelar predikat itu? Yang tahu hanya dari kita masing-masing. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang akan diberikan gelar predikat al-muttaqin oleh Allah, kemudian akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Lalu Allah siapkan tempat tinggalnya di dalam surga. Siapa mereka? Al-muttaqin itu mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, didermakan, dikorbankan, baik dalam keadaan susah maupun senang. Para ulama mengartikan yunfikun itu dengan arti yang pas dengan kata mengorbankan. Bukan sekedar infak, bukan sekedar sedekah, bukan sekedar memberi, tapi diartikan sebagai mengorbankan. Kenapa kata korban disertakan di situ? Karena ada satu titik tekanan, menekan hawa nafsu, baik dikala susah maupun senang. Ketika dalam keadaan senang bersedekah, ya gampang saja, Pak. Tapi kalau dalam keadaan susah bersedekah, ini tidak mudah. Dalam keadaan kaya bersedekah mungkin mudah, tapi dalam keadaan miskin mungkin susah, tidak mudah. Tapi Allah Ta'ala perintahkan fis-sarra'i wad-dharra, ay fis-shiddati war-raha was-siha wal-marad wa fi jami'il ahwal. Di dalam setiap waktu, setiap saat,
situasi dan kondisi apapun, senang, susah, sakit, sehat, kaya, miskin, dalam keadaan apapun, mau mengorbankan hartanya untuk mencari ridho Allah. Kata-kata pengorbanan itu Bapak Ibu berarti menyangkut sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disenangi. Nah, gitu. Sebenarnya aku iman, tapi pergi perintah Gusti Allah. Senengku tak korban. Ada seseorang datang kepada takmir berinfak. Pak takmir, pulang infak di kota. Infak ke masjid itu takmir itu terima 1 juta. Orang tersebut membawa uang 1 juta. Lalu besoknya ada orang datang lain lagi. Pak takmir pulang infak di kota. Infaknya 500.000. Gak selesai. Kira-kira di antara 2 orang itu banyak mana? Orang pertama atau orang kedua infaknya? Orang pertama 1 juta, orang kedua 500.000. Banyak mana? Ya jelas aja, banyak yang 1 juta kalau jelas. Banyak yang 1 juta. Tetapi setelah direnungi Bapak Ibu, orang pertama itu dia infak 1 juta, ternyata uangnya 100 miliar. Uangnya 100 miliar. 100 miliar diambil 1 juta lalu diinfakkan ke masjid. Takmir di merenung. Sementara orang kedua dia gajinya 1 juta, diinfakkan 500.000 ke masjid. Pak takmir ini menyimpulkan kira-kira banyak mana sedekahnya orang pertama atau orang kedua? Jadi lima orang pertama. Nominal. Orang pertama 1 juta, tapi duitnya 100 miliar. Orang kedua gajinya 1 juta, uangnya 1 juta, diinfakkan 500.000. Banyak mana? Disinilah letaknya rahasia kenapa Allah Ta'ala berfirman alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ada rasa pengorbanan, maka kata-katanya yunfiqu bukan sekedar nafaqah yang fiqu, nafaqah yang faku, bukan, tapi mengikuti wazan af'ala yuf'ilu anfaqa yunfiqu, menjadi kalimat fi'il muta'addi. Sehingga maknanya itu makna yang pas, paling tepat, berkorban. Kenapa? Menyangkut sesuatu yang dia cintai. Sebenarnya saya eman, duit cuma 1 juta. Ini betul. Duit 1 juta diinfakno 500.000. Eman betul. Yo eman Pak. Eman saya. Tapi dia mengorbankan kecintaannya itu demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyangkut sesuatu yang dia cintai, sehingga di situ perlu pengorbanan. Panjenengan baca lagi ayat yang lain. Surat Ali Imran 92. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah, kamu tidak akan. Kata tidak ini disertakan. Kenapa? Karena menggunakan kata lan. Lan itu harfun afyin wa nasbin wa qalbin. Tidak. Lan tanalul birra. Kamu tidak akan mendapatkan bir, derajat tinggi luhur di hadapan Allah. Gelar al-muttaqin, ampunan atas dosa-dosa, surga Allah yang penuh, kenikmatan yang sempurna. Tidak akan mendapatkan itu semua janji Allah. Hatta lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kamu mau mengorbankan apa yang kamu cintai. Di situ contoh. Ada contoh lagi yang paling gampang. Ada. Coba
ambilkan botol dua segini. Dua-duanya saya contohkan. Ini berdua. Ini panjenengan, ini teman kawan. Berdua ini pergi. Rumah orang duit orang sembarang kali orang. Teman ini begitu juga. Duit orang nyekel sembarang kali orang. Belum-beloman itu cuma beda nih. Jenengan iki teko apa ngomong loro iki disangoni segoro bulus. Tengah perjalanan wonten luwe, jenenge wonten luwe kaya mana? Iki gak gowo belas. Jenengan iki wonten. Sik lumayan gawa segoro bulus. Tengah perjalanan mana? Kira-kira sampeyan iki wong loro iki. Sampeyan sing gawa segoro bungkus iki kira-kira dipangan dhewe apa berbagi? Umume kok normale kok. Hah? Dipangan dhewe. Jadi orang bungkus dipangan dhewe. Kiblat apa? Orang bungkus dipangan dhewe kancane ora dikek. Umume kok. Mosok tidak. Berbagi. Normale kok berbagi. Nek dipangan dhewe kok gak waras kowe. Kok setengah wong iki. Umume wong iki nek wong waras, sak bungkus dipangan dhewe, sak bungkus diweno kancane. Iku normal, Pak. Normal iku normal. Iku berarti kan normal kok. Mosok orang bungkus dipangan dhewe kancane jadi keki kan gak kok. Gak waras kan. Oh berarti kan normal kok iki. Umume wong normale wong berbagi. Sak bungkus dipangan dhewe, sak bungkus diweno kancane. Tapi ngono iku diarani loman lho. Loman lho. Boten, Pak. Ya biasa ngono ae. Gak loman ngono iku. Wong atase kuwe sak bungkus ate. Sak bungkus dipangan dhewe, sak bungkus diweno kancane. Niki normal. Lunga wong loro bareng kancane ya gak gowo apa-apa, gak duwe-duwit sembarang kali ora duwe. Lah sampeyan gowo segoro bungkus, mesti berbagi sak bungkus diweno kancane, sak bungkus dipangan dhewe. Niki normal iku. Lah nek dipangan dhewe iki kok gak normal iki wong gak waras. Bener. Jelas Pak ya? Oh. Niki bahas tentang pengorbanan itu. Pendek wong sing bakal diparingi predikat gelar al-muttaqin iki wong lemah. Wong lemah, wong dermawan. Wong sing gelem berkorban. Wis. Nek wingi lunga wong loro gak nggawa apa-apa belas sampeyan disangoni segoro bungkus berikutnya. Saniki lunga malih. Kancane iki ora nggawa apa-apa belas, duit ora nyekel sembarang kali ora duwe, sampeyan iki ngoten sami. Cuma sampeyan teko omah disangoni segoro bungkus. Bedane apa sing pertama? Sing kedua niki nggawa segoro bungkus, cuma bungkusan sing tenten iki iwange enak, sing kiwa iwange gak enak. Kira-kira kuwae mangan diweno kancane sing enak apa gak enak? Kula takon normale wong. Umume wong sing enak apa gak enak? Umume wong sing gak enak. Sing enak dimakan. Niku normal, Pak. Iku normal. Kalau mikir saya, iku normal. Sing enak dipangan dhewe, sing gak enak diweno kancane. Iku normal. Biasa mawon pancen umume kaya boten apa. Tapi tetap dhewe kuwi sak bungkus. Tetap kuwi sak bungkus sing enak dipangan dhewe. Sing gak enak diweno kancane. Lah ngeten iki nek cara konsep sing Quran iki durung diarani wong sing lemah.
Mergo apa? Sing enak dipangan. Umume wong mencintai sing enak. Nggih mboten? Wong sing enak, yo dhewe seneng dipangan dhewe. Tapi itu belum dikatakan berkorban. Kenapa? Karena sing diwenokane sing gak enak. Umume wong ora seneng sing gak enak, gak seneng. Makane diwenok wong. Meniku masuk korban boten. Mergo apa? Sing enak sing dipangan dhewe, sing diseneng. Tapi para lunga wong loro bareng nggawa segara bungkus. Yang satu Sing temen iki iwake enak, sing kiwa iwake gak enak. Nah, mendengar keterangan ayat ini, manggut-manggut bahu. Sing enak akhirnya tak weno kancaku, sing gak enak babah wis tak pangan iki. Baru ini namanya pengorbanan. Diarani wong lumah. Sing enak diweno kancane, sing gak enak dipangan. Ini baru namanya pengorbanan. Bagaimana kira-kira? Cocok apa enggak? Cocok. Misalnya jawab cocok kayak langsung praktek urusan bumi. Ini contoh sederhana mudah saja. Dan itu sifat Allah berikan kepada para sahabat. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu para sahabat memiliki sifat yang betul-betul mulia, mementingkan orang lain walaupun dirinya sendiri ini membutuhkan. Senajan diri yo seneng bungkusan sing iwake enak, seneng Pak. Tapi krana dhewe iki kepingin ngamal nyocokno kelakuane karo isine Quran iku, wis bapak wis aku mangan sing gak enak, sing enak tak weno kancaku. Iku mutakin. Ya no. Nggih, mutakin. Setuju apa tadi ini? Setuju. Setuju kan setuju di sini Quran itu. Itu makna dari ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan bir derajat tinggi luhur di hadapan Allah kecuali kamu mau mengorbankan apa yang kamu cintai. Barulah orang tersebut mendapatkan predikat bilal al-muttaqin, dosa-dosanya akan diampuni. Allah siapkan surga tempatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mergo umume wong sing gak enak diweno kancane, sing enak dipangan dhewe. Klambi loro, ibu-ibu iki. Klambi loro, situke apik, situke elek. Sing diweno wong sing apik apa sing elek, Bu? Kok sing wis ora sedeng. Kita berikan yang terbaik. Itu sifatnya para sahabat. Sumbernya dari Al-Quran. Sayyidina Ali itu sekeluarga 4 orang. Sayyidina Ali, istrinya siapa namanya? Sayyidah Fatimah, putranya siapa namanya? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sekeluarga itu 4 orang. Sayyidina Ali sebagai kepala rumah tangga, karena sudah sehari semalam tidak makan. Anjen orang masih dipangan. Di zaman sahabat itu hal yang biasa gitu. Sayyidina Ali keluar mencari nafkah, dapat. Taruhlah sekarang bawahnya dibelikan nasi dapat 3 bungkus, dapat 3 bungkus. Maksudnya 1 bungkus untuk Sayyidah Fatimah, 1 bungkus untuk Sayyidina Hasan, 1 bungkus untuk Sayyidina Husain. Begitu perjalanan pulang, Masya Allah, Sayyidina Ali bertemu dengan orang fakir miskin. Sayyidina Ali membawa 3 bungkus ini untuk Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lalu orang fakir miskin itu mengatakan, wahai Ali, engkau ini keluarga mulia, engkau ini keluarga Rasul. Kami orang fakir miskin, wahai Ali, sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Bolehkah engkau berikan 1 bungkus kepada kami?
Sayyidina Ali mikir, anak bojoku pancen durung mangan, tapi sing sedih. Lah wong iki wis 3 dino, siapa yang lebih berat? 3 hari. Yang 3 hari lebih berat. Hati makan. Lalu oleh Sayyidina Ali diberikan 1 bungkus. Masih berapa bungkus? 2. 2 bungkus. Wis bapak wis Sayyidah Fatimah makan gak apa-apa, penting asal Husain makan. Di tengah perjalanan Sayyidina Ali bertemu dengan anak kecil, anak yatim. Wahai Ali, engkau ini keluarga Rasul, keluarga mulia, kami anak yatim, sudah 3 hari belum makan. Wahai Ali, bolehlah kau berikan kami 1 bungkus. Sayyidina Ali mikir, iki arek 3 dino durung makan, anakku isih sedino. Siapa lebih berat? Yang 3 hari. Lalu oleh Sayyidina Ali berikan kepada anak yatim. Masih berapa? 1 bungkus. Sayyidina Ali berjalan lewat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid yang asli yang di dalam itu, Pak. Bukan sekarang yang ini pelebaran sudah zaman Raja Fahd bin Abdul Aziz. Ya, masjid yang asli dalam itu kan banyak ustuana-ustuana, tiang-tiang, kan banyak tuh di dalam yang dekat Raudhah itu. Itu ada tulisannya ustuana-ustuana. Ada tempat sandaran Nabi, ada tempat sandaran Abu Bakar, Umar, itu ada tulisannya ustuana. Ada 1 tiang itu khusus untuk tiang sebagai pengikat tahanan. Para tahanan itu diikat di situ. Mereka yang kalah perang tidak mau beriman diikat. Nah, namanya tahanan itu kan wajib dikasih makan. Karena memang tidak ada, Pak. Sayyidina Ali lewat bawa berapa tadi? Berapa bungkus? Bawa 1 bungkus. Kata tahanan itu, wahai Ali, engkau ini keluarga Rasul, keluarga mulia, kami tahanan. Sudah 3 hari belum makan, wahai Ali. Sayyidina Ali berpikir, anak istriku baru 1 hari, ini orang 3 hari belum. Lalu oleh Sayyidina Ali diberikan kepada tahanan. Belum Sayyidina Ali sampai masuk ke dalam rumahnya, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Apa isi wahyu itu? Disampaikan kepada Rasulullah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nama Sayyidina Ali ini harum diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mau mementingkan orang lain yang lebih membutuhkan, mengorbankan kecintaan dirinya. Coba, itu para sahabat sifatnya seperti itu. Tempo hari itu ada yang tanya kepada saya, Ustaz, di masjid saya itu biasanya ada korban. Banyak, dapat banyak sapi kambing. Nah, itu biasanya yang beli itu Ustaz sudah langsung dia ini minta jatah. Begini, begitu macam-macam. Bagaimana itu Ustaz? Terus dia yang korban juga Ustaz langsung minta jatah. Begini saya bilang, memang orang itu perlu dipelajari. Sekalipun dia di situ mungkin barangkali karena yang mengurus segalanya, dia kan berhak menentukan, kan begitu. Biasanya begitu pada umumnya. Seharusnya dia lebih mementingkan orang lain yang lebih membutuhkan. Dirinya sendiri nanti engkau kali-kali sih belakangan. Namanya panitia ini kan sebagai pengurus, sebagai pelaksana, seharusnya mementingkan orang lain lebih dulu daripada dirinya. Itu menyangkut segala hal. Apalagi itu titipan. Punya dirinya sendiri saja, pentingkan orang lain yang lebih membutuhkan daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri membutuhkan. Itulah sifat pengorbanan para sahabat. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sego bungkus sing enak karo sing enak. Sing tengen iwake enak, sing kiwa iwake gak enak. Jajan, kula takoni malih. Sing diweno wong sing enak mau enak.
Hah? Pancet ae sing gawe. Pengajian iki durung berhasil lho. Sing enak diweno wong sing gawe enak dipangan. Ya apa ibu-ibu kula takoni. Sing enak apa gawe enak diweno wong Bu? Sing enak, lah sing gawe enak diweno sapa? Oh, diweno bapak anake. Sing enak diweno wong sing gawe enak diweno bapak anake wis bagus. Itu hadirin rasa pengorbanan. Maka Allah Ta'ala tegaskan Fisarro'i wa'dhar. Itu yang pertama. Kira-kira cocok gak tadi? Cocok gak ya? Pokoknya udah cocok aja. Sing nomor loro wal kadhimin al-ghaidh. Situ kasih. Tahun ini kan ada 3 nih. Situ kasih. Wal kadhimin al-ghaidh. Orang yang akan diberikan predikat gelar al-muttaqin oleh Allah. Orang yang akan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah. Orang yang akan disiapkan surga tempat tinggalnya oleh Allah. Mereka siapa? Wal kadhimin al-ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Sebenarnya dia mampu meluapkan emosinya, amarahnya, tetapi dia tahan. Dia tahan. Kata Nabi, orang yang hebat itu laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat, orang yang kuat itu bukan orang yang mampu membanting sesuatu benda yang besar dengan kekuatan. Bukan. Orang yang kuat, orang yang hebat itu orang yang mampu menahan amarahnya, emosinya, padahal dia mampu meluapkan. Kalau bawahan marah tidak mampu meluapkan karena memang dia takut. Ini atasan marah kepada bawahan. Biasa tuh. Mampu dia, tapi dia tahan. Kalau umpama bawahan marah kepada atasan, dia tidak jadi marah. Sebenarnya dia marah, tapi dia tidak jadi marah. Kenapa? Karena takut. Ya, tidak seperti ini. Yang dimaksud dalam hadis ini, dia mampu meluapkan amarahnya, emosinya, mampu, tapi dia tahan. Itulah yang dimaksud wal kadhimin al-ghaidh di sini. Pendeknya, orang yang akan mendapatkan predikat gelar al-muttaqin akan diampuni dosa-dosanya, yang akan berhak layak masuk surga itu orang yang ahli sabar. Wong sabar. Jadi wong ahli suwarti wong sabar. Belum model sabar kan. Jadi wajah-wajah wong ahli sabar. Lah, uang nek duwe sifat sabar niku para rawuh, di balik sifat sabar ada sifat syukur. Di balik sifat sabar ada sifat syukur. Nek dhewe duwe sifat syukur, di balik sifat syukur pasti ada sifat sabar. Karena dua sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara syukur dan sabar. Di balik sabar ada sifat syukur, di balik sifat syukur ada sifat. Kulo niku ndampingi niku mulai teko Mekah. Mulai berangkat enten tiyang niku nang juwane nangis. Numpak pesawat nangis. Sampai nang Madinah nangis, Mekah nangis, sampai mulai nangis tok di sini. Kulo takoni, "Bapak sampeyan iki kok nangis terus sampeyan?" Mulai teko Surabaya sampai Mekah Madinah nangis. Sampai kono nggih Pak Ustaz, kula niki tiyang larat, tiyang sing boten gadah. Lah kok sampai ten Mekah kula niki. Kula niki syukur, Ustaz. Saking syukur kula niki nangis, lho. Nah, syukur ini. Nah, dia ini Masya Allah. Gak tahu-tahu ini numpak pesawat 10 jam. Dan sampai betah.
rumus 10 jam. Nggih sabar Pak Ustaz. Sakjane nggih kesel. Kula takon, mosok gak kesel sampeyan lungguh. Nggih kesel, tak kula sabar wong kula niki syukur. Kula niki syukur. Wong gak duwe, wong larat, alhamdulillah kula niki diberangkataken Pak Takmir mergo kula niki marbot di masjid. Diberangkatkan karo takmir masjid. Umroh. Wong syukur. Karena dia duwe sifat syukur, senajan lungguh 10 jam kula niki sabar. Jadi di balik sifat syukur ada sifat sabar. Jajal umumnya wong Pak lungguh 10 jam itu kesel apa? Kesel. Lah nek dhewe gak sabar Pak, tekan-tekan Pak pesawat oleh 5 jam. Pak usah. Kula niki kesel kabeh. Wis sampeyan donaken saking pesawat lho. Didono apa ta? Dia sabar, mergo duwe sifat syukur. Zaman biyen niku enten wali loro. Wali lanang karo wali wedok niku nikah. Subhanallah, wali lanang ku wali sing paling ganteng sak desa. Wali wedok niki wali sing paling elek sak desa. Dadi nikah. Padha waline iki. Sing lanang ya waliullah, sing wedok nggih waline Gusti Allah. Nikah. Basa pun nikah karo aku. Sing wedok niku nangis terus. Akhirnya takon sing lanang. Jadi sampai niku manten anyar mesti ini kan kudu seneng guyan-guyu. Lah kok nangis iku kok sampeyan getun tak kawin oleh aku. Lah kok ditakoni niku jawabe nyeten. Kula niki mboten mergo getun. Kula niku syukur arek wedok sing gak ayu kok oleh bojo ganteng. Kula niki syukur saking syukur sampe nangis terus. Lho ngoten. Jadi nangis mergo syukur. Bareng dijawab dan sing lanang iku bisiki karo sing wedok. Dik, aku kawin oleh sampeyan ku sabar setengah mati. Jadi sing wedok niku syukur, sing lanang sing lanang ganteng oleh bojo gak. Sing wedok syukur, sing lanang krana duwe sifat sumbere teko Al-Qur'an Pak. Karo-karone dadi waliullah, ahli swarga kan. Iki mbok iki sing gak nang. Umpama kowe bojo gak ayu sabar banget. Lha model gak percaya. Ya kudu sabar. Lah nek gak sabar turun dari waliullah paling porno atau wali-wali daya. Ditambahi warhamullah. Sumbernya teko Al-Qur'an iki syukur karo sabar. Mangane apa para rawuh dalam rumah tangga kehidupan nek sing lanang dadi geni, sing wedok kudu pinter dadi banyu. Nek sing wedok dadi geni, sing lanang kudu pinter dadi banyu. Ojo karo-karone dadi geni kok bohongan iki rumah tangga iki. Makane sifat syukur karo sabar iki harus ada. Kula biyen nang hadrah niku. Kula biyen mau Yaman. Di Yaman itu ada seorang waliullah terkenal. Namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Waliullah Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini seluruh orang Hadramaut itu mengenal beliau. Dadine wali mergo duwe sifat sabar. Boten menonjol alime, boten menonjol macam-macam yang boten. Lebih menonjol sifat sabarnya. Sabar menghadapi istrinya yang cerewet 1000 cerewet. Masya Allah, luar biasa. Jadi berpuluh-puluh tahun dalam rumah tangga itu Syekh Abdurrahman Bajal Haban dicereweti istrinya, dia sabar. Nah, pada puncak kecerewetan istrinya, dia tidak marah. Keluar rumah menuju tempat Zawiyah. Zawiyah itu anggap di sini masjid lah untuk riyadhah.
Di sana sudah ada 2 orang yang sudah beriadah di sana. Nah, setelah menyampaikan bahwa Tuhan kalian berdua sudah lama di sini ya, bolehkah kami ikut di sini? Oh boleh, silakan. Syekh Rahman Bajalaban langsung ikut bergabung di situ bertiga. Nah 2 orang itu mengatakan, Tuhan kalau engkau ingin bergabung dengan kami berdua di sini untuk riyadhah, zikir, baca Quran, mujahadah, kita sepakat antara 3 orang ini saling berkhidmat. Maksudnya kalau 2 orang beribadah, riyadhah, zikir, wirid, baca Quran, baca sholawat, wiridan, macam-macam ibadah. Yang 1 orang ini menyiapkan makanan minuman, itu khidmat. Sepakat Pak, orang pertama berkhidmat, yang 2 orang sibuk ibadah. Besoknya orang kedua berkhidmat, menyiapkan makan minum, yang 2 orang ibadah. Dengan cara apa mereka? Orang pertama dengan cara doa tawasul dengan asma Allah, para wali-wali Allah, langsung datang makanan minuman siap di sini. Memang pancen karo makan mereka bertiga. Besoknya begitu juga dengan doa tawasul, datang makanan minuman disiapkan. Ini bukan bid'ah, dalam Quran ada. Bagaimana ceritanya Sayyidah Maryam? Nabi Zakaria begitu datang tanya, wahai Maryam, anna laki hal, dari mana engkau dapatkan makanan buah-buahan ini? Sayyidah Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Nah, para waliullah itu gitu, kekasih Allah. Konon kan dalam keterangan kitab Al-Hikam itu tasawuf, seseorang itu kalau sudah makomnya naik menjadi makom darajatil aliyah, bukan dia yang minta, tapi makanannya itu yang minta kepada Allah supaya dimakan oleh waliullah itu. Namanya buah-buahan pisang. Nah, kan seluruh makhluk itu kan sebenarnya hidup zikir kepada Allah. Buah pisang itulah yang doa kepada Allah, minta, memohon supaya dimakan oleh seorang waliullah itu. Pengiran kula niki panjenengan dadosaken pasugatane tiyang ingkang dados wali panjenengan daripada dipangan begicil-begicil itu. Kula rito dipangan kekasih panjenengan. Ono Pak sing njaluk niku barange kudu wali ini. Wali niku wis gane ndonga. Ngono Pak derajat iku. Nah, orang pertama sukses, orang kedua sukses, giliran orang ketiga Syekh Abdul Rahman Bajalaban. 2 orang sibuk ibadah. Syekh Abdul Rahman Bajalaban ini menang Pak lengan. Lah iya. Hari pertama kok cek gampang, hari kedua nggih ngoten kok gampang men. Dungo ngono wae keteko panganan. Akhire krono sing loro iki wis wayahe istirahat Pak. Wayahe mangan, Syekh Abdul Rahman Bajalaban iki durung siap iki. Akhirnya donga, ya Allah, saya memohon berdoa kepada Engkau sebagaimana doa tawasul permohonan 2 orang teman kami, ya Allah. Amin. Wis ngono. Lah kok datang makanan, minuman, buah-buahan lebih banyak lagi, lengkap sempurna, 4 sehat, 5 sempurna, 6 gelegek. Akhirnya wong telu mangan kabeh. Bareng wis mari makan wong loro kancane sing wis suwe teng mriku niku takon lha iki. Sampeyan iki sing kae nang kene kok luwih hebat timbang awak dhewe wong loro wis suwe nang kene. Sak janjane sampeyan iki duwe donga. Bingung wong loro iki. Nah, krono ditakoni wonten Syekh Abdul Rahman Bajalaban iki bingung. Sakjane kuwi gak iso donga apa, aku donga cuma ya Allah, kami mohon meminta doa tawasul sebagaimana doa tawasul 2 orang teman kami. Selesai, menurut dong. Lah sampe niki wong loro dongane opo saja. Akhire wong loro niku udah. Kula niki nek ndonga mesti kula sebut sing jenenge wali Gusti Allah. Wali
wali setunggal niku kula sebut donga kula langsung makbul. Sinten? Wali niku Gusti Allah niku enten sing jenenge Abdurrahman Bajalaban. Lah wong loro niku mboten perlu nek nangaken jenenge Abdurrahman. Umpamane nggih mboten memperkenalkan diri. Mergo apa? Iku nang omah dicereweti bojone metu nang kono ya. Kan ngono. Gak more-more. Disebutkan sekian amalannya, zikirnya macam-macam, luar biasa ibadahnya. Dua orang itu menyebut kebaikan Syekh Abdurrahman Bajalaban waliullah. Subhanallah, dua orang itu tidak tahu kalau di depannya ini Syekh Abdurrahman Bajalaban. Syekh Abdurrahman Bajalaban mendengarkan kalimat kata-kata apa yang dibicarakan dua orang itu, diam saja mendengar. Lalu Abdurrahman Bajalaban itu pamitan pulang. Belum sampai duduk di rumah itu, begitu masuk rumah, assalamualaikum waalaikumsalam, istrinya dalam rumah itu, dia belum duduk, istrinya mengatakan, Syekh Abdurrahman Bajalaban, engkau ini waliullah. Ternyata sekian lama istrinya itu lebih dulu naik makomnya menjadi waliyatullah sebelum suaminya. Dia risau istrinya, munajat kepada Allah, kenapa suami saya ini belum naik makomnya? Munajat kepada Allah, akhirnya dapat ilham supaya memuji suaminya dengan cara cerewet itu. Tapi kuasa Allah, diuji dengan cerewet itu, Syekh Abdurrahman Bajalaban lulus menjadi waliullah. Maka ketika saya mau pulang dari Hadramaut dari Yaman, para masyayikh di sana itu pesan, kamu nanti kalau kawin menikah dapat istri kamu kok cerewet, kamu husnuzon saja. Siapa tahu istri kamu cerewet itu wali nih Gusti Allah. Istri cerewet itu jangan dianggap itu negatif, Pak. Sampai mana iki pilih wali nih Gusti Allah. Sampai rumono ae wis ora usah orang luwe, bila kamu minum obat tidur. Wis gak usah ditimpangi omongan. Husnuzon. Maka orang yang ahli sabar itu luar biasa. Banyak karomah kemuliaan Allah berikan kepada mereka. Ini kalau cerita tentang sifat sabar, Pak, masih banyak saya ceritain terkait dengan ayat ini. Jadi pendek, wong sing bakal duwe derajat al-muttaqin, dosa-dosane bakal disepuro Gusti Allah, swarga panggonane wong iku wong sing loman siji. Cocok bener? Nomor loro wong ahli sabar lan syukur. Cocok bener? Jadi wong ahli sabar, syukur, wong loman. Sing nomor 3 kok diterusno pengajian maneh. Ini menyangkut strategi pasar ini. Ini kalau dilanjutkan terus nggak ngaji maneh. Dua hal ini mari kita sama-sama bahas. Usia sudah sekian ini, apakah kita ini sudah berubah sifat kita, perilaku kita? Al-Quran ini panduan hidup. Jadi wong sing omah, ojo dadi wong sing ojo dadi wong sing bakhil pelit. Mergo dasare wong loman iku dudu sugih para laku. Dasare wong loman iku mergo iman. Dudu mergo sugih. Nyatane apa akeh wong sugih tapi mati. Akeh wong larat dohiri tapi loman. Makane dadi wong sing loman, ojo dadi wong sing mati. Wong mati itu kadang-kadang turunan barang. Kadang-kadang turunan jadi rasa dosa kampung itu. Akhirnya saut-sautan sing rasa-rasa. Wong iku mati, yo wong iku bapak iki piye kok wae. Sikoe nyambung maneh, mbae putra wali. Sing paiti. Namun benar ini. Oh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والعروج والعلم مدافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معظم معطر منور اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. سيد الكونين وشفيع الثقلين ابو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين معروف عند رب المشرقين والمغربين. فيا ايها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.